Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Video kali ini merupakan video keempat dari 7 video yang saya buat berkaitan dengan dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah atau panitia akreditasi adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Sebenarnya mengupload dokumen itu tidak sulit, karena untuk mengakses Sispena, username dan password yang digunakan hanyalah NPSN sekolah atau madrasah. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya, karena tidak semua dokumen yang dibutuhkan setiap butir kinerja itu diunggah ke Sispena. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 23 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Dokumen yang dibutuhkan untuk butir kinerja ini cukup banyak, mulai dari dokumen rapat, RKS atau RKM 2 periode, dokumen sosialisasi, laporan kegiatan pelaksanaan program, hasil evaluasi tahunan, dan dokumen rekomendasi. Hampir semua dokumen itu diunggah di Sispena, tetapi diunggah secara terpisah, jadi tidak sekali upload ke 6 dokumen itu. Untuk menyiapkan atau membuat dokumen dan bukti kinerja, tentu kita harus memahami jenis dokumennya, kemudian menguasai struktur dan isi dokumen. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini, kita akan membahas 8 dokumen yang akan diunggah tersebut, yaitu pertama, nomor 23 atau dokumen nomor 23, yaitu daftar hadir rapat pengembangan visi dan misi sekolah. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23. Berikutnya dokumen nomor 24, yaitu foto, leaflet, pamflet, brosur, atau video kegiatan sosialisasi visi dan misi. Bisa juga dalam kurung daftar hadir jika ada. Dokumen 24 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23 juga. Kemudian dokumen nomor 25 atau Dok 25, laporan kegiatan yang merupakan implementasi dari visi dan misi. Dokumen 25 ini juga masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23. Kemudian dokumen nomor 26 atau Dok 26, yaitu dokumen hasil evaluasi tahunan, pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah. Dokumen ini juga masih berkaitan atau merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23. Berikutnya dokumen nomor 27, yaitu dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi, dalam kurung notulen rapat. Dokumen nomor 27 ini juga masih merupakan bukti
dari Butir Kinerja nomor 23. Kemudian dokumen nomor 28 atau Dok 28 yaitu dokumen visi misi versi sebelum dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Dokumen 28 ini juga masih merupakan bukti dari Butir Kinerja nomor 23. Kemudian kita bicarakan juga dokumen nomor 29 yaitu jadwal supervisi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dan ini merupakan bukti dari Butir Kinerja nomor 24. Kemudian terakhir nanti akan kita bicarakan dokumen nomor 30 yaitu dokumen hasil observasi kepala sekolah terhadap guru di kelas. Dokumen nomor 30 juga merupakan bukti dari Butir Kinerja nomor 24. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita bicarakan dokumen nomor 23 yaitu daftar hadir rapat pengembangan visi dan misi. Dokumen ini merupakan bukti dari Butir Kinerja nomor 23 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Nah, salah satu kegiatan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah adalah menyusun rencana kerja sekolah atau RKS, atau kalau di madrasah rencana kerja madrasah atau RKM sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah selama 4 tahun. Penyusunan RKS atau RKM harus dilakukan melalui suatu pertemuan atau rapat yang diikuti oleh semua warga sekolah beserta pemangku kepentingan lainnya seperti perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat, perwakilan alumni, unsur dinas pendidikan atau Kemenak, perwakilan DUDI untuk SMK atau MAK, dan lain-lain. Kehadiran dan keikutsertaan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya itu harus dibuktikan dengan daftar hadir. Karena itu sebaiknya di dalam daftar hadir atau dalam format daftar hadir itu harus jelas status dan unsur mereka dalam rapat tersebut. Tentu setiap sekolah boleh saja membuat format atau memiliki format daftar hadir untuk setiap rapat. Hanya saja saya menyarankan mungkin salah satu format yang bisa digunakan adalah sebagai berikut, di mana misalnya daftar hadir rapat, agendanya penyusunan RKS atau RKM. Waktunya disesuaikan dengan tanggalnya, tempatnya juga demikian. Kemudian nomornya, dia ada nama, ada jabatan atau unsur, kemudian tanda tangan. Jabatan itu maksudnya jelas, yang ikut itu siapa, misalnya kepala sekolah, guru. Kalau bisa gurunya itu lengkap, banyak, berapa orang guru, orang tua siswa, jelas, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dokumen yang diupload adalah daftar hadir tadi. Nah, daftar hadir tersebut itu yang diupload di Sispena. Baik, sekarang kita bicarakan dokumen nomor 24 atau Dok 24, yaitu foto, leaflet atau pamflet atau brosur atau video kegiatan sosialisasi visi dan misi. Kegiatan sosialisasi bisa berbentuk satu, pembuatan leaflet atau spanduk atau brosur, atau pertemuan khusus atau pertemuan terpadu yang di dalamnya ada kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah atau madrasah. Dokumen yang diupload adalah foto atau video yang ada kegiatan sosialisasi visi dan misi sekolah tersebut serta daftar hadir peserta. Kalau kegiatan itu berupa pertemuan, tapi kalau tidak pertemuan, hanya foto atau pamflet atau brosur, ya itu brosur itu yang di-upload di Sispena. Nah, kalau ada daftar hadir tentu jelas, sama dengan penyusunan tadi, tentu harus jelas kapan dilaksanakan. Jadi mungkin formatnya bisa dipakai
format yang saya tawarkan ini, tapi tidak harus seperti ini. Yang penting jelas bahwa kegiatannya adalah sosialisasi visi dan misi, waktunya kapan, tempatnya di mana, lalu yang hadir itu siapa saja, jelas. Karena dia sosialisasi tentu harus jelas siapa orang yang hadir. Mungkin ada kepala sekolah atau kepala madrasah, ada guru, ada tenaga administrasi, ada orang tua siswa, malah kalau perlu ada perwakilan siswa dan lain-lain. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke dokumen nomor 25 atau Dok 25, yaitu laporan kegiatan yang merupakan implementasi dari visi dan misi. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23, yaitu sekolah atau madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan. Jadi saya gemerahkan kata mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Jadi kata kuncinya di sini adalah kegiatan yang merupakan implementasi dari visi dan misi. Visi dan misi sekolah atau madrasah tentu diimplementasikan atau diterapkan, dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Kalau di madrasah tentu rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau RKAM. Setelah kegiatan dilaksanakan, tentu minimal setiap akhir tahun dibuat laporan kegiatannya. Nah, bicara tentang laporan kegiatan bisa saja dalam berbagai format, tapi yang penting dalam setiap laporan mau pakai format yang mana saja, mau pakai format laporan yang lengkap, pakai bab 1, bab 2, bab 3, pakai latar belakang, pakai tujuan, silakan. Yang penting dalam setiap laporan itu jelas apa nama kegiatannya, di mana dilaksanakan atau tempat kegiatannya, lalu kapan dilaksanakan atau waktu pelaksanaan kegiatan, kemudian siapa saja yang ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik itu panitianya, pesertanya, kalau ada perlombaan ada jurinya dan lain-lain. Dan yang kelima, bagaimana hasilnya. Nah, kalau kegiatan itu berupa ada videonya, sebaiknya itu disertai dengan foto atau video atau dokumen lainnya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat dokumen nomor 26 atau Dok 26, yaitu hasil evaluasi tahunan pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah. Dokumen ini juga masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi kalau pada butir 25 tentang mengimplementasikan, butir 26 adalah bukti tentang mengevaluasi visi dan misi. Dalam penyusunan RKS atau RKM, salah satu yang dibahas adalah pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Pembahasan itu dilaksanakan dalam bentuk rapat. Dalam rapat tersebut dilakukanlah salah satunya adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan program kerja sekolah yang telah berlalu. Pengevaluasian ini tentu mencakup untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi pada pengevaluasian itu tentu harus ada catatannya, apakah visi, misi, tujuan, dan rencana tersebut tercapai sesuai dengan perencanaan. Kedua, misalnya faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut. Dan ketiga, jika ada masalah atau hambatan dalam pencapaian visi dan misi dan tujuan tersebut, apa solusinya? Pembahasan atau pengevaluasian visi, misi, dan tujuan tersebut tentu tercatat atau tertuang dalam notulen atau catatan rapat. Nah, dokumen yang diupload adalah scan atau foto dari notulen rapat
yang berisi bagian tentang pembahasan atau pengevaluasian pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah tersebut. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke dokumen nomor 27 atau Dok 27, yaitu rekomendasi hasil evaluasi tahunan pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah. Dokumen ini masih berkaitan atau merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23 tadi yang berbunyi sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi visi misi tersebut. Nah, dari hasil evaluasi itu yang dilaksanakan di dalam rapat pembahasan visi dan misi, tentu dihasilkan sejumlah evaluasi terhadap pencapaian tersebut. Nah, setelah dilakukan evaluasi, tentu disepakati beberapa saran untuk ke depan. Saran-saran itulah yang disebut dengan rekomendasi. Misalnya, rekomendasi itu akan menjawab, misalnya, apakah visi, misi, dan tujuan sekolah perlu diadakan perubahan, perlu diadakan penyempurnaan, mungkin berupa penambahan atau pengurangan kegiatan. Kedua, bagaimana rumusan penyempurnaan itu? Semua jawaban-jawaban pertanyaan tersebut tertuang dalam rekomendasi untuk penyempurnaan RKS atau RKM. Jadi penyempurnaan visi misi terutama tujuan yang tertuang dalam notulen rapat. Nah, dokumen yang diupload adalah scan atau foto dari notulen rapat yang berisi bagian tentang rekomendasi untuk penyempurnaan RKS dan RKM. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita cermati dokumen nomor 28 atau Dok 28 yang berbunyi rumusan visi misi versi sebelumnya dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 23 tadi, yaitu sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi yang kuncinya di sini adalah mengembangkan. Kalau ada pengembangan, tentu ada perubahannya sesuai dengan rekomendasi yang sudah kita bicarakan pada dokumen nomor 27 tadi. Pembahasan visi dan misi seperti yang kita sebutkan tadi itu bisa berupa evaluasi terhadap pencapaiannya, dihasilkan sejumlah rekomendasi, lalu dirumuskanlah perbaikan atau penyempurnaan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Nah, dokumen yang akan diupload untuk butir kinerja 28 ini adalah rumusan visi misi sebelum disempurnakan, yaitu berupa apa visinya, apa misinya, kemudian rumusan visi dan misi setelah dilakukan penyempurnaan. Jadi dua versi sebelum disempurnakan dan versi setelah disempurnakan. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita pindah ke butir kinerja atau dokumen nomor 29 atau Dok 29 yang berbunyi jadwal supervisi kepala sekolah atau kepala madrasah. Dokumen ini berkaitan dengan atau merupakan bukti dari butir kinerja nomor 24. Jadi kalau tadi kita banyak bicara tentang butir kinerja nomor 23, nah sekarang dokumen ini berkaitan dengan atau bukti dari butir kinerja nomor 24 yang berbunyi kepala sekolah atau kepala madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, bicara tentang supervisi pembelajaran, kepala sekolah tentu harus membuat
beberapa hal. Yang paling utama tentu adalah kepala sekolah harus membuat program supervisi pembelajaran. Bagaimana struktur dari program supervisi? Barangkali salah satu struktur formatnya mungkin bisa seperti yang saya tawarkan ini. Misal dari bab 1 pendahuluan, terdiri atas A. latar belakang, B. dasar hukum, C. tujuan, D. manfaat. Bab 2 pelaksanaannya, mungkin A-nya sasaran supervisi, B-nya prinsip supervisi, C. metode pelaksanaan supervisi, D. instrumen supervisi, E. jadwal supervisi, dan F. rencana tindak lanjut. Lalu bab 3 penutup, yang kemudian ada lampiran. Lampirnya itu bisa SK tim supervisi kalau di SMP atau MTS, karena gurunya banyak mungkin supervisinya dibentuk tim. Begitu juga di SMA atau MA, apalagi di SMK atau MAK. Kemudian ada jadwalnya sebagai lampiran, dan ketiga itu ada instrumen supervisi. Nah, untuk butir kinerja nomor ini yang di-upload itu hanyalah jadwal pelaksanaan supervisi. Jadi bukan program supervisinya secara keseluruhan, tapi hanya jadwalnya saja. Programnya mungkin berada dalam map butir 24 itu. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berikutnya kita masih bicara tentang supervisi, yaitu dokumen nomor 30 atau Dok 30 yang bunyinya adalah hasil observasi kepala sekolah atau madrasah terhadap guru. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 24 tadi, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, kembali kepada persoalan supervisi pembelajaran. Kalau tadi pada dokumen nomor 29 kita bicara pada program supervisi, maka pada dokumen nomor 30 ini yang akan diupload adalah hasil observasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, setelah selesai program supervisi disusun oleh kepala sekolah atau sekolah, tentu supervisinya dilaksanakan. Nah, setelah supervisi dilaksanakan, tentu kepala sekolah atau tim harus membuat laporan supervisinya. Jadi minimal ada 2 dokumen berkaitan dengan supervisi, ada program supervisi, kemudian ada laporan pelaksanaan supervisi. Bagaimana format laporan supervisi itu? Ya, tentu tidak ada standarnya, tapi sebagai sebuah laporan sebagaimana biasanya, saya menawarkan formatnya mungkin bisa strukturnya atau formatnya seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, terdiri atas A. latar belakang, B. dasar hukum, C. tujuan, D. manfaat. Kemudian bab keduanya pelaksanaan supervisi, A-nya sasaran supervisi, B. prinsip supervisi, C. metode pelaksanaan supervisi, dan D. instrumen supervisi. Kemudian ditambah bab 3, kalau pada program bab 3-nya tidak ada, jadi ada hasil supervisi. Hasil supervisi itu bisa A. gambaran umum, jadi gambaran umum hasil supervisi. Kemudian ada temuan khusus, ya. Nah, temuan khusus, kemudian ada tindak lanjut. Kemudian bab 4-nya kesimpulan, A, B-nya saran atau rekomendasi. Kemudian ada lampiran, SK tim supervisi, kemudian jadwal seperti juga pada program, kemudian instrumen supervisi yang telah digunakan. Jadi saya ingatkan, kalau pada program instrumennya belum diisi, pada laporan instrumennya yang dilampirkan adalah instrumen yang sudah diisi. Dan yang keempat, tindak lanjut. Nah, dokumen yang akan diupload adalah hasil supervisi dalam bentuk lembar atau instrumen supervisi yang telah diisi dan diberi catatan atau temuan supervisi. Ini yang dimaksud dengan dokumen nomor 30. Nah,
catatan atau temuan supervisi yang akan diupload itu diwakili. Jadi tidak untuk semua guru, tetapi diwakili terhadap lembar observasi atau instrumen supervisi. Kalau untuk SD itu diwakili oleh supervisi terhadap guru kelas 2, guru kelas 3, dan guru kelas 5. Jadi ini yang diupload. Dokumen lainnya tetap ada dalam map butir kinerja. Kalau untuk SMP, yang diupload itu adalah instrumen supervisi terhadap guru IPA, guru IPS, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, dan guru PKN. Jadi diwakili oleh guru mata pelajaran tersebut. Sebab tidak mungkin instrumen supervisi terhadap semua guru diupload di Sispena, karena itu diwakili. Sebab kalau gurunya 70 orang nanti kan servernya kelabakan. Sedangkan untuk SMA atau MA, bisa juga untuk SMK atau MAK, karena tidak ada penjelasannya. Yang akan diupload itu adalah instrumen supervisi terhadap guru mata pelajaran IPA, salah satu saja, karena IPA itu ada beberapa mata pelajaran. Instrumen supervisi terhadap guru IPS, salah satu mata pelajaran saja, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, dan guru PKN. Dan yang perlu dicatat betul oleh sekolah adalah bahwa dokumen yang diupload itu, instrumen supervisi yang telah diisi itu, yang diwakili oleh guru mata pelajaran tersebut untuk 3 tahun terakhir. Dia bukan tahun yang berjalan saja, tapi 3 tahun terakhir. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kalau bicara tentang program supervisi dan laporan supervisi, bagaimana membuatnya, mungkin akan saya tampilkan pada video tersendiri. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita untuk video yang keempat dari 7 video yang saya siapkan ini. Dan saya ingin ingatkan kembali bahwa dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang kita bicarakan tadi agar disimpan dalam folder khusus yang mudah untuk menguploadnya. Di dokumen-dokumen ini kita pindahkan ke folder khusus sehingga ketika menguploadnya kita tidak harus membuka semua dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dan bukti kinerja itu disimpan dalam format PDF. Jadi yang diupload itu formatnya PDF. Nah, dokumen-dokumen lainnya, hard copy-nya tetap berada di dalam map bersama dokumen-dokumen lain pada butir-butir kinerja tertentu. Nah, saya menyarankan jika Bapak dan Ibu mengalami masalah atau kesulitan dalam mengupload dokumen-dokumen ini, silakan hubungi tim IT BAN sekolah atau madrasah provinsi yang bersangkutan. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Saya sampaikan lagi bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sekolah atau madrasah menghadapi akreditasi. Selain video tentang dokumen yang akan diupload, juga terdapat beberapa video saya tentang strategi memahami butir-butir kinerja IASP 2020. Karena itu, cari terus dan tonton IJ Nauman Channel. Tentu jangan lupa subscribe dan like ya. Demikian saja, terima kasih dan salam dari saya, Indra Jaya Nauman.